Shalom keluarga damai, kita berjumpa di dalam Samas 27 Januari 2021. Mari bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami membawa hati kami untuk dipenuhi dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami menjalani panggilan hidup kami sebagai murid-murid Tuhan. Biarlah kami dibukakan untuk memahami bagaimana kami menjadi orang-orang yang menjaga panggilan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, bacaan Alkitab kita hari ini adalah dari Markus 3 ayat yang ke-13 hingga 19. Namun dalam perenungan kita hari ini, kita akan berfokus pada ayat yang ke-13 hingga 14. LAI memberikan judul Yesus memanggil ke-12 Rasul. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Keluarga damai, saya memberikan judul renungan kita hari ini adalah Sesudah dipanggil lalu mau apa? Ada sebuah lagu berjudul Cita-Citaku yang dinyanyikan oleh penyanyi Ria Enes dan bonekanya Susan. Mungkin keluarga damai ada yang ingat, ini dulu adalah sebuah lagu anak-anak. Di lagu tersebut diawali dengan sebuah pertanyaan demikian. Susan, 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 kalau gede mau jadi apa? Aku kepingin pintar, biar jadi dokter. Kalau jadi dokter, lalu mau apa? Keluarga damai, lagu tersebut memiliki lirik lagu yang menggelitik saya. Pertanyaan dalam lirik lagu itu merefleksikan tentang cita-cita atau yang bisa kita sebut panggilan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Keluarga damai, setiap kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki satu panggilan hidup yang sama, yaitu panggilan untuk menjadi murid Tuhan. Akan tetapi pertanyaannya seperti dalam lagu tersebut, sesudah menerima panggilan sebagai murid Tuhan, lalu mau apa? Keluarga damai, saya teringat akan cita-cita saya saat masih kecil. Ketika ditanya, maka saya berkata, saya ingin menjadi pengarang komik. Saya tekun menggambar, saya masuk di mata kuliah yang bisa mendukung cita-cita saya. Bahkan setelah lulus kuliah, akhirnya saya berhasil menerima beberapa pekerjaan sebagai penggambar buku komik. Bisa dikatakan cita-cita saya telah tercapai. Namun ketika saya mencapai titik tersebut, timbullah sebuah pertanyaan. Lalu saya mau apa? Ada sebuah kekosongan yang saya rasakan dalam tujuan hidup saya saat itu. Keluarga damai, sebuah kekosongan ketika menjalani sebuah panggilan itu juga merupakan hal yang bisa terjadi dalam kehidupan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu keluarga damai, ada dua hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga panggilan hidup kita. Yang pertama, menyadari panggilan sebagai murid Tuhan adalah suatu panggilan penuh anugerah. Keluarga damai, jika kita memperhatikan secara seksama orang-orang yang dipilih Yesus menjadi murid-muridnya di dalam bacaan kita tadi, mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kriteria yang menonjol. Profesi mereka adalah nelayan, pemungut cukai, bahkan orang-orang biasa. Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus memanggil mereka bukan berdasarkan kekuatan, kepintaran, kesuksesan, ataupun kebaikan mereka. Namun kita bisa melihat bahwa mereka dipanggil hanya karena anugerah. Keluarga damai, demikian juga di dalam panggilan kita. Ketika kita menjadi pengikut Tuhan, kita dipanggil menjadi murid Kristus, maka itu adalah panggilan anugerah. Kita yakin bahwa kita seharusnya bukanlah orang-orang yang layak untuk menerima panggilan itu. Kita bukan orang yang pandai berteologi, kita bukan orang-orang yang mungkin hafal semua ayat Alkitab. Siapa di antara kita yang mungkin sudah hafal Alkitab? Ataupun kita juga bukan orang-orang yang melakukan begitu banyak perbuatan baik.
Siapa kita sehingga Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid-Nya. Kita diberi kesempatan untuk melayani, bahkan hak istimewa untuk memberitakan Injil. Keluarga Damai, kalau kita mau jujur, mungkin kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang mungkin lebih baik dan layak dari kita. Ada begitu banyak orang yang lebih pandai, orang yang mungkin di mata masyarakat jauh lebih baik. Kita melihat bahwa diri kita penuh dengan kekurangan. Lalu kenapa Allah memanggil kita? Karena panggilan itu hanyalah anugerah. Keluarga Damai, orang-orang yang menyadari bahwa panggilannya adalah panggilan anugerah, dia akan menjadi orang yang tidak gampang kecewa dan cepat putus asa. Mereka akan jadi orang yang tidak mencari penghargaan untuk diri sendiri, karena dia sadar kalaupun dia punya karunia, dia punya talenta, semata-mata itu hanyalah anugerah Tuhan. Yang kedua, untuk tetap menghidupi panggilan kita sebagai murid Tuhan, maka seharusnya kita menjadi orang yang selalu mau terus-menerus bersama Yesus dan terus-menerus belajar langsung dari Yesus. Keluarga Damai, di dalam Markus 3 ayat yang ke-14 dikatakan, Ia, yaitu Yesus, menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Nah, setelah dipanggil, diutus, disuruhnya ke-12 murid itu menyertai Yesus. Keluarga Damai, kadangkala ketika seseorang dipanggil sebagai murid Tuhan, dia melakukan kesalahan adalah dengan dia hanya datang pada Yesus dan maunya langsung untuk berbuat sesuatu. Dia seringkali menjadi orang yang lupa untuk belajar terlebih dahulu mengenal siapa Yesus. Dia lupa untuk menjadi orang yang terus-menerus membangun hubungan yang intim dengan Yesus. Hanya dengan berbekal beberapa buku, maka seseorang bisa berpikir dia adalah orang yang layak untuk mengajar orang lain. Bahkan ironisnya ada orang yang dia telah belajar di sekolah Alkitab, namun dia bisa menjadi seorang yang tidak punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Dia tidak pernah belajar untuk mengenal Yesus dengan membangun hubungan intim secara pribadi dengan Yesus. Keluarga Damai, bukan berarti bahwa seorang yang sekolah Alkitab tidak bagus, tetapi maksud saya tidak hanya seharusnya seorang itu belajar menggali Alkitab, tetapi seharusnya dia juga sebagai murid Tuhan, dia pun juga perlu terus-menerus membangun hubungannya dengan Yesus, yaitu selalu bersama-sama Yesus. Ketika Yesus memanggil murid-muridnya, Yesus pun juga mengutus murid-murid itu untuk menyertai Yesus. Keluarga Damai, sebaliknya, ada orang yang mengakui dirinya terus-menerus dia merasa sudah membangun relasi yang intim dengan Yesus, tetapi dia tidak memperlengkapi dirinya dengan pemahaman Alkitab yang benar. Ini juga merupakan sebuah ketidakseimbangan. Seharusnya keduanya berjalan dengan seimbang. Yesus memilih, Yesus memanggil murid-murid, Yesus mengajar murid-murid dengan kata-kata. Tetapi di sisi lain, kita bisa melihat Yesus pun mengajar melalui teladan hidup dan juga melalui perbuatan-perbuatannya. Sekolah teologi, belajar Alkitab tanpa mengenal Yesus secara pribadi, tanpa membangun hubungan dengan Yesus secara pribadi, maka itu disebut teori belaka. Tetapi mengenal Yesus, membangun hubungan dengan Yesus secara intim terus-menerus, tapi dia tidak mempelajari firman dengan benar, juga merupakan sebuah ketimpangan. Karena itulah keluarga Damai, bagaimana kita seharusnya menjadi orang yang bisa menjaga panggilan hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Yang pertama, sadarilah bahwa panggilan itu adalah sebuah anugerah. Dan yang kedua, setelah dipanggil, marilah kita tetap menjadi orang yang terus-menerus membangun pengenalan yang utuh akan Yesus, dengan kita menjadi orang-orang yang membangun relasi kita secara pribadi bersama dengan Yesus, dan juga kita mau terus-menerus menggali, menghidupi kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami menjaga panggilan hidup kami sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk panggilan hidup ini. Kami percaya ini semua hanyalah anugerah dari Tuhan. Dan biarlah kami pun juga boleh menghidupi panggilan ini dengan kami menjadi orang-orang yang mau terus-menerus menyertakan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami.
untuk kami lebih lagi terus semakin mengenal Engkau. Dan itulah yang membuat kami dikuatkan, dan itulah yang membuat kami juga boleh semakin dibukakan ya Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sungguh boleh menghidupi panggilan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.